Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kali ini kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Teresia Warsini dari SMA Negeri 4 Purwokerto dan kami dari Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Rekan saya Krisma Dwi Brata dari SMK Telkom Purwokerto sebagai coach. Dan saya Siti Fatimah dari SD Muhammadiyah Purwokerto sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Siti. Selamat pagi Kitare, Gimana kabarnya Bu Siti? sehat. Kitare gimana? Sehat? Ya, sehat. Gini Bu Siti, Bu Siti kan akan melakukan proses coaching dengan Coach Islam. Nah, ini saya Bu sebagai supervisor atau pengamatnya Bu Siti, nanti saya mengamati Ibu dan terbagi jadi 3 sesi ya Bu, pra supervisi, terus pelaksanaan, dan pasca supervisi. Sebelum percakapan Ibu, saya merasa perlu menyampaikan beberapa hal Ibu yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Nanti tentunya Bu Siti perlu memiliki prinsip dari coach, antara lain kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Tentunya Bu Siti juga harus memiliki kompetensi inti dari seorang coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga penuh empati ya Bu. Dalam percakapan juga tentunya menggunakan alur tirta yang terdiri dari tujuan apa yang ingin dicapai, kemudian identifikasi rencana-rencana apa yang akan dilakukan oleh coaching, dan juga komitmen atau tanggung jawab. Itu paham Ibu? Selanjutnya, sebelum memulai proses, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain ini Bu. Yang pertama, kira-kira kompetensi dari Bu Siti sebagai coach, kompetensi apa yang ingin Bu Siti kembangkan? Baik Bu Tere, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi bisa mendengarkan aktif Bu dari coach saya. Kemudian yang kedua, kompetensi ingin menggali ide-ide apa sih yang akan ditempuh oleh coach saya nanti. Dua itu Bu. Berarti menggali ini dan mendengarkan secara aktif. Ya. Baik, kemudian yang kedua adalah yang paling spesifik itu yang mana Bu? Yang paling spesifik kalau menurut saya mungkin menjadi pendengar yang aktif nih, mendengarkan secara aktif. Dari situ saya bisa menggali lebih banyak lagi tentang langkah-langkah apa yang ingin ditempuh atau diselesaikan terhadap permasalahan oleh coach saya nanti. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Siti. Baik, untuk indikator ketercapaian tentunya di sini saya bisa menerapkan alur tirta ini selama coaching saya bersama coaching. Kemudian selain itu saya bisa menggali ide-ide lebih banyak lagi untuk coaching yang akan saya sampaikan atau perankan nanti. Berarti terhadap menggali ide-ide dari coaching ini sama menerapkan alur tirtanya.
sambil menerapkan alur lirikannya. Baiklah, kalau begitu Bu Siti, saya berharap semoga nanti proses coaching yang Bu Siti lakukan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Tarek. Halo Bu Siti. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kemarin WA saya ya Pak. Iya. Aku dapat toh. Iya Bu, ini saya kepengen cerita masalah di kelas Bu sama Bu Siti. Kenapa Pak? Jadi Siswanya Pak Krisma, iya, kebetulan saya kan ngajar mapel produktif Bu, mapel jaringan itu. Nah terus setelah saya adakan ujian praktek itu hampir 50%, bahkan kayak lebih deh Bu itu ya, dari 30 siswa itu hampir 20-an lebih itu mereka nilainya di bawah KKM Bu, artinya belum sesuai dengan harapan saya gitu. Jadi saya merasa apa ada yang salah atau seperti apa gitu Bu Siti. Kira-kira penyebabnya apa Pak menurut jenengan dengan kok sampai siswa-siswi jenengan nilainya kurang di bawah KKM dan jumlahnya lumayan banyak ya Pak, Iya. sampai 20 siswa. Ya, yang pertama sih kalau saya merasa sih sudah sesuai dengan prosedur apa yang saya rencanakan. Karena setiap pembelajaran saya selalu bisa membuat rancangan, kemudian nanti mereka kita coba terapkan. Namun di lapangan memang banyak sekali kendala-kendala ya Bu ya. Yang pertama kemarin salah satu penyebab yang faktor utamanya itu anak-anak itu kurang Bu dalam membaca itu, memahami instruksi soal dan langkah-langkahnya itu sangat mereka itu motivasi untuk literasinya agak kurang gitu. Itu menurut saya sih. Jadi permasalahan literasi, Iya. kemudian memahami instruksi pertanyaan yang masih belum. Kemudian ketika sudah terjadi error, mereka juga daya juangnya itu Bu, sudah berhenti di situ gitu. Mereka nggak berusaha untuk mencari ternyata ada sumber lain tuh untuk bertanya dan sebagainya, untuk nyari informasi di internet atau di buku-buku. Kayak mudah menyerah gitu. Itu ya daya juang mereka tuh lumayan tidak tinggi gitu kan. Kurang ya. Kurang. Terus menurut Pak Krisna, kondisi yang seperti apa sih yang Pak Krisna inginkan terhadap siswa-siswi Bapak? Ya tentunya mereka ini harus punya tadi ya Bu. Kalau kaitan dengan literasi mereka harus punya motivasi untuk membaca lebih, tapi tidak hanya membaca namun memahami betul-betul isi dari baca tersebut. Misalkan definisi dari jaringan itu apa, nah, mereka memahami bagaimana bentuk jaringan, kemudian implementasinya di lapangan seperti apa. Syukur-syukur mereka bisa sampai meng-create atau membuat jaringan itu. Kemudian kalau dari sisi yang satu tadi yang motivasi daya juang lah, mereka harus punya semangat untuk belajar lebih, seperti bertanya ke teman yang dirasa sudah memahami atau guru, atau juga bisa sekarang melalui video-video yang ada di internet kan itu banyak sekali forum-forum seperti itu bisa ditanyakan oleh sendiri. Literasinya ditingkatkan, ada kemauan untuk bertanya teman, mencari di Google seperti itu ya Pak. Kemudian terkait daya juang, juga ada semangat yang lebih, rasa ingin tahu yang besar seperti itu. Baik Pak Krisna, kemudian kalau dengan di skala nih Pak, antara 1 sampai 10, berarti kondisi Pak Krisna sekarang itu ada di skala berapa kira-kira Bu? Sayanya ya Bu. Iya. Kalau saya ya Kondisi berapa untuk saat sekarang? 6 kalau nggak salah. Oh 6 ya. Kemudian kira-kira menurut pengamatan Pak Krisna, apa langkah-langkah atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak? Oke. Yang pertama, saya terkait dengan masalah yang literasi tadi, saya akan membuat program pembiasaan Bu. Jadi mungkin di awal proses pembelajaran nanti ada pembiasaan untuk membaca materi-materi terkait dengan apa yang akan dipelajari. Namun tidak hanya membaca, anak juga bergantian nanti untuk saling
mempresentasikan hasil bacaannya. Ya cukup 15 menit saja lah. Nah, itu nanti rutin supaya mereka kebagian semua. Kemudian yang terkait daya jual, nah itu nanti kita akan coba berikan soal-soal yang lebih kontekstual. Jadi bagaimana misal contoh membuat jaringan hotspot, bagaimana membuat berbagi file tanpa pakai flash disk dan sebagainya, itu kan menggunakan biasanya kalau anak-anak yang di dunia nyata itu sudah tahu bentuknya terus penasaran katanya. Itu seperti itu. Buat soal-soalnya lebih kontekstual. Ada metode lain Pak selain langkah-langkah yang tadi Krisna sudah sebutkan? Ya mungkin kita akan coba berkolaborasi ya dengan beberapa guru itu supaya apa lebih variatif nanti metode pembelajarannya. Baik, bagus sekali ya yang sudah Pak Krisna rencanakan langkah-langkahnya, kemudian tadi apa namanya upaya metode yang akan ditempuh alternatifnya. Bagaimana nih perasaan Bapak? Ya sekarang apa ya, setelah ngobrol ada ide-ide yang muncul dan semangat saya ingin segera menerapkan di kelas. Oh baik sekali. Ini jadi saya juga belajar nih dari Pak Krisna. Terima kasih. Jadi obrolan ini semoga bermanfaat juga buat siswa-siswi saya, karena siswa-siswi saya juga kebanyakan nilainya masih rendah Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Krisna untuk permasalahannya Bapak. Kita sama-sama belajar nih Pak. Sehat selalu. Ya, semoga kita bisa sharing-sharing lagi dengan pendidikan yang ataupun pengajaran yang kita praktekkan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Bu Siti, ini selamat bertemu kembali. Ini tadi Bu Siti sudah menyelesaikan proses coaching gitu. Ini betul Bu Tere. Saya ingin menanyakan kembali terkait dengan proses coaching yang Bu Siti lakukan pada saat pelaksanaan tadi, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi. Bu Siti sudah melakukan apa saja kalau menurut Bu Siti? Indikator ketercapaian yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching saya dengan coaching yaitu mendengarkan aktif. Saya tadi sudah berusaha menjadi pendengar yang aktif dari permasalahan yang disampaikan atau dihadapi oleh coach saya. Kemudian yang kedua, saya sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya. Seperti itu. Ya Bu, jadi saya juga akan menyampaikan hasil catatan saya mengamati ya Bu Siti. Nanti kalau ada kesalahannya atau kekurangannya sebelumnya saya minta maaf ya. Ini tidak apa-apa Bu. Jadi sudah betul apa yang disampaikan Bu Siti. Tadi Bu Siti sudah sangat bagus menjadi pendengar yang aktif, juga sudah berhasil mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada coach, sehingga coach bisa menyampaikan dengan dengan jelas, dengan banyak permasalahan di situ yang terjadi. Juga rencana-rencana yang akan dibuat oleh coach tadi juga sudah disampaikan. Kemudian untuk penilaian juga sudah disampaikan. Hanya ini Bu, tadi saya sempat mencatat ketika Bu Siti menyampaikan sudah di angka berapa begitu, kalau tidak salah coach menyampaikan di angka 6. Kemudian kalau menurut saya Bu Siti kurang menyampaikan angka berapanya itu, angka berapa yang ingin dicapai oleh coach. Jadi kelupaan itu perlu dilengkapi, tidak apa-apa Bu Siti, ini menjadi catatan saya. Kemudian setelah rencana-rencana disampaikan oleh coach, kemudian pada komitmen dan tanggung jawab dari coach sendiri itu belum sempat disampaikan sepertinya oleh Bu Siti, sehingga untuk yang akan datang ini dapat menjadi perbaikan saya kira. Ini terima kasih Bu Tere. Juga mungkin
nanti perlu disampaikan juga seandainya coachingnya itu sudah merencanakan dan berkomitmen, perlu juga disampaikan beberapa minggu kemudian nanti akan ditanyakan kembali apakah jangka waktunya ya, apakah langkah-langkah yang ditempuh itu sudah menghasilkan sesuai harapan atau tidak. Saya kira sih itu, kira-kira Bu Siti dapat memahami masukan saya. Ini paham Bu Tere, terima kasih masukannya Bu Tere. Ya, yang kemudian yang akan saya tanyakan adalah kira-kira kompetensi dari yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Siti, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berikutnya? Baik, untuk kompetensi selanjutnya yang ingin saya kembangkan adalah mungkin ini ya, mendengarkan dengan penuh rasa Bu. Dengan mendengarkan penuh rasa itu artinya di situ saya berusaha menghadirkan passion atau kehadiran penuh. Jadi saya akan mendengarkan dengan seksama apa yang permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, kemudian dengan empati lah seperti itu. Diharapkan dengan saya mendengarkan dengan penuh empati, memahami apa yang dihadapi, saya bisa juga menggali potensi atau menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam lagi terkait permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Jadi mendengarkan dengan rasa itu indikator kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi. Kalau tidak keliru saya simpulkan, mendengarkan penuh empati ya, segala rasa sesuai dengan penuh perasaan gitu, kehadiran penuh gitu ya Bu Siti ya. Baik, terima kasih Bu Siti. Saya terima kasih dan mohon maaf jika saya ada kesalahan. Sama-sama Bu Tere, terima kasih waktunya. Sama-sama.